wabarakatuh. Kali ini kita lagi ada di Kopi Pulo. Sekarang kita lagi berada sama siapa? Kasih Rohman. Sebagai Kalau di sini kepala toko ya, iya megang toko barista juga. barista juga. Dan di sini ada saya Aulia Rubik. Dan saya Revika Pratama. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja melakukan wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama akan dibacakan oleh saudara saya. Oke, Awaludin. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, ini ada apa nama UMKM ini dan apa sih alasannya bikin nama tersebut? Nama UMKM-nya Kedai Kopi Pulo ya. Alasannya ya karena apa ya, bos saya aja itu ya. Saya kurang tahu juga kalau itu ya. Oke, yang selanjutnya desa ini terdiri sejak kapan dan sudah berapa lama? Hampir 8 tahun lebih ya. Ada tentang kerajaan apa tahun? Iya, 8 tahun lebih. Kurang lebih Iya. ya. Lalu terus selanjutnya untuk usaha ini aspek legalitas atau prinsip apa yang Surat izinnya kita kayak lapak kita harus izinkan ke bagian jalur, terus juga bagian keamanan juga harus ada ya. Intinya ada surat izin. bagaimana strategi yang dilakukan agar usaha ini tetap berkembang? Berkembang Ya. seperti ini aja, kayak bikin promo-promo, menu-menu baru biar terus berjalan aja. Iya, biar menarik semua pelanggannya. Lalu untuk segmentasi pasarnya termasuk ke mana? Kayak contohnya Kebanyakan untuk semua kalangan juga ya, tapi lebih kebanyakan kayak kuliahan, sekolah ya, mahasiswa ya. Nah, kebanyakan untuk nugas kayak gitu ya. Jadi cocok lah ya. Cocok, soalnya tempatnya juga adem, nggak nyaman, nggak terlalu berisik lah. kondisi. Lalu selanjutnya untuk pembuatan produknya apakah sudah menggunakan mesin atau menggunakan alat tradisional? Kita sebagian sudah mesin semua ya, kayak kalau mesin espresso kita menggunakan yang manual, sisanya pakai mesin giling, dan lain-lain kita pakai mesin semua. Jadi udah nggak ada yang menggunakan tradisional. Alat tradisional kita udah enggak sih ya. Ada nggak sih kira-kira yang masih menggunakan tradisional gitu? Masih ada. Contohnya kayak mesin espresso juga masih ada yang tradisional, cuman saya kurang paham juga kayak ke mesin-mesin kayak gitu. Tapi masih ada yang pakai kayak gitu. Masih ada yang pakai di Iya. pulau ini. Mungkin di cabang yang lain. Di cabang lain. Di cabang yang lain. Jadi kalau di sini udah mesin semua ya. Iya. Selanjutnya, bagaimana sih cara memasarkan usaha ini kepada kebanyakan orang selain sosial media? Selain sosial media, kayak ke orang-orang terdekat aja ya, kayak yang sering nongkrong untuk kayak ngasih tahu ya. Yang biasa nongkrong lama kan teman-temannya banyak, ngasih tahu nongkrongnya di sini. Jadi pada tahu lah. Selain sosial media paling dari situ. Dari orang ke orang gitu ya. Dari orang ke orang biasanya gitu. Pertanyaan selanjutnya, biasanya apa saja sih kendala yang terjadi ketika memasarkan sebuah produk? Kendala nggak terlalu ada ya. Nggak terlalu Berarti ada. lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja untuk kayak masarin produk-produk ya. Cuman kan kembali lagi yang lihat sama yang tahunya kan kurang tahu kita juga kan. Kita kan mencoba untuk memasarkan aja supaya orang-orang tahu juga kan. Kalau udah tahu kan tinggal orang-orang kalau udah tahu kan tinggal di sini, nongkrongnya di sini. Tadi
Selanjutnya, perkiraan produk yang terjual seharinya berapa dan rata-rata itu omsetnya berapa gitu didapat per hari? Kalau rata-rata, kalau itu nggak bisa saya sebutkan ya kayak offset kayak gitu kan, soalnya kan atasan saya langsung ke atasan gitu kan. Kita cuma store langsung gitu aja. Kalau per hari biasanya dapat berapa per? Per hari berapa cup gitu. Paling di cup aja ya, kita mau berapa cup paling 1.000. Oh, per Kalau harinya? enggak, ya kalau enggak 500. Kalau hari-hari rame kayak Sabtu Minggu ya dapat dah 700. 700. Iya. Alhamdulillah. Dan selanjutnya, untuk kondisi penjualan kopi yang semakin banyak ini itu gimana sih caranya untuk mengatasinya gitu biar tetap menang dari pesaing-pesaing lain? Kita tetap menggunakan SOP ya biar apa ya, nggak asal-asalan bikin ya, rasa juga nggak beda, tetap konsisten juga ya. Jadi nggak apa ya, tadinya rasanya gini pas datang lagi oh beda, kita nggak pakai SOP juga. Konsisten terhadap Iya, rasa gitu. iya, betul. Ada nggak sih cara-cara lainnya gitu biar bisa melawan pesaing-pesaing lain? Nggak ada sih. Nggak ada, itu aja ya. Iya, itu aja. Dari rasa yang sama aja Iya. mungkin ya, menjaga rasa gitu. Menjaga rasa aja. Selanjutnya, bagaimana Pak ini merencanakan untuk membedakan produk kopi Pulo dari pesaing dalam industri kopi? Gimana sih cara membedainnya? Bedainnya ya punya ciri khas sendiri ya. Semua coffee shop punya ciri sendiri ya. Dari kopinya produk sendiri ataupun ada yang ambil dari orang lain kayak gitu. Jadi dari sekian biji kopi itu rasanya beda ya? Rasanya beda, kadang ada yang di mix yang kayak arabica sama robusta di mix, ada juga yang arabica aja kayak gitu. Beda-beda sih. Beda-beda ya, Iya. punya karakteristik tertentu Ya, ciri betul. khas. Ciri khas sendiri ya. Apa sih alasannya mempertahankan nama Pulo? Apakah untuk mempertahankan daya tarik atau keunggulan kompetitif? Karena pulau udah kayak apa ya, semua orang tahu lah istilahnya. Mungkin atasan saya namain pulau ya karena ada artinya tersendiri ya. Saya juga kurang tahu kalau soal itu namain pulau itu artinya apa lah istilahnya. Jadi mempertahankan nama Pulo karena emang udah banyak gitu ya yang tahu ya. Iya, udah Sama banyak. juga di mana-mana. Iya, alhamdulillah udah di mana-mana sih karena udah banyak yang tahu juga ya. Yang tahu ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, sering nggak sih melakukan sebuah inovasi produk di Pulo ini? Inovasi produk. Saya bikin menu baru gitu ya, menu baru paling gitu ya dipromosiin biar orang tahu oh di Pulau tuh ada menu baru kayak gitu sih. Buat menu baru tuh sering nggak sih promosinya gitu? Buat menu baru. Buat menu baru nggak sering, paling sebulan sekali ada menu baru. Iya. Itu produknya baru juga atau gitu? Produknya baru juga. Baru juga. Iya, dari pusat langsung dibikin sesuai SOP resepnya kita bikin. Dicobain dulu sama kita, rasanya kalau enak ya kita jualan, kalau tidak sesuai kita nggak jadi jual. Kalau ada produk baru nih, kita tuh langsung dipromosiin gitu ke Instagram atau gimana? Langsung dipromosiin. Langsung dipromosiin. Iya, Ada produk baru. ada gitu ya? produk baru misalnya di Pulau kayak ada menu baru kayak ST kayak gitu langsung dipromosiin biar orang-orang langsung tahu dulu oh di Pulau tuh ada ini ada ini. Lalu untuk penjualannya bisa melalui apa aja sih di sini? Penjualannya dari kayak Shopee, Grab, Gojek kayak gitu udah banyak sih ya. Udah masuk juga ya. Iya. Untuk pertanyaan terakhir, penting nggak sih kira-kira inovasi produk ini di Cafe Pulo? Penting juga ya. Penting ya, Ya, penting. buat narik pelanggan. Buat menarik pelanggan juga gitu kan. Penting. Satu pertanyaan lagi mungkin ya, kira-kira di Pulau ini ada nggak sih masa-masa ketika sepinya atau ramenya gitu? Ada, namanya jualan kita kan ada sepinya, ada ramenya ya gitu. Namanya jualan ya. Untuk sepinya itu kira-kira kapan dan ramenya gitu? Kalau di sini kita tergantung kadang Senin sampai Jumat kita sepi, siangnya rame, malamnya sepi. Kalau dari Sabtu Minggu kita pasti rame. Alhamdulillah. Soalnya weekend ya. Untuk pada masa COVID itu kan rata-rata orang tuh nggak boleh datang gitu. Nah itu tuh gimana tuh cara mengatasinya? Cara mengatasinya ya itu kita
karena nggak boleh datang, kita pesennya di online. Di online. Iya, Jadi di langsung online. diantar. Iya, langsung diantar. Waktu pas covid kira-kira turun nggak sih penjualannya? Pasti turun. Turun. Turun banget, turun drastis ya. Namanya nggak boleh keluar ya, nggak boleh ini. Pasti di online juga paling yang pesen beberapa yang tahu-tahu aja gitu kan. Soal yang sering nongkrong kan biasa nongkrong lama, ada yang pesan nanti. Ketika covid kan itu kan turun ya penjualannya. Iya, turun. Pas naik lagi tuh pas masa apa tuh? Pas naik lagi tuh pas masa covid sudah turun ya, udah hilang baru naik lagi. Langsung naik gitu. Ya, Langsung naik. Ada ya, peningkatan. ada peningkatan lagi soalnya kan orang-orang yang tadinya di rumah terus bisa keluar lagi, bisa nongkrong lagi ya, bergerak lagi. Penjualan juga jadi naik lagi lah, stabil lagi ya. Kira-kira ada nggak sih kayak event atau promo-promo lainnya biar menarik pelanggan gitu? Ada kayak event-event nonton, kayak nonton sepak bola, nobar kayak gitu ada sih. Itu sering dilakuin gitu. Tergantung ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Ada jadwalnya, kalau ada nonton bareng kita nonton bareng, kalau nggak ada ya biasa aja. Untuk event-eventnya apa cuma nonton aja atau gimana? Kalau kita baru nonton aja ya, Nonton aja. baru nonton aja. Paling kayak bookingan, kayak apa ya? Kayak bookingan rame-rame kayak gitu, sama nonton kayak gitu ada juga. Cuma nontonnya beda gitu kan, bukan sepak bola atau apa. Ada nggak sih hal lain gitu, strategi lain buat tarik pelanggan dari selain promosi? Ada Strategi lain, contohnya itu? contohnya paling kita baru itu aja sih yang Itu kita- aja ya, iya. berarti belum melakukan yang hal lain. Ya belum kita pikirkan lagi. Mungkin kedepannya ada lah. Kedepannya ada. Bikin kayak misalnya nanti ada turnamen di sini Nah gitu ya, ya. ya. Menarik. Mungkin ke depan ada. Misalnya diusahakan, kita juga gimana ini sih, kita juga kan nggak mau pengen rame terus ya. Iya betul. Jadi kita kan bikin kayak ke depannya ada turnamen atau apalah gitu kan, kita bikin biar terus rame Untuk sama menarik pelanggannya gitu. betul. Mungkin itu aja sih yang pertanyaan dari kita sebelumnya. Terima kasih ya, Ya, sudah sama-sama. menjawab semua pertanyaan. Ya. Cukup sekian wawancara dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas hasil wawancara kami dari kelompok 11 bersama rekan saya yaitu Revi Febri Pratama di kedai Kopi Kulo Galuh Mas. Dengan judul inovasi pemasaran dan branding untuk membangun identitas yang kuat bagi UMKM Karawang. Bagi UMKM Kopi Kulo Galuh Mas. Selanjutnya yaitu ada profil usaha. Nama usaha kedai ini bernama Kedai Kopi Kulo Galuh Mas. Pemilik usahanya yaitu Michelle Sulistyo. Tahun berdiri pada tahun 2018 yang berlokasi di Jalan Arteri Galuh Mas, Ruko Emporium Blok 7, nomor RW 10 Sukaharja, Teluk Jambe Timur, Karawang. Produk yang dijual yaitu es kopi. Untuk sasaran konsumennya kalangan remaja hingga dewasa, khususnya mahasiswa. Jam operasional kedai Kopi Kulo buka pada jam 11 siang hingga malam jam 10. Untuk nama sosial media kedai Kopi Kulo yaitu @kulo.kerawang. Selanjutnya ada sejarah singkat kedai Kopi Kulo. Kulo sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti saya. Sehingga Kopi Kulo berarti kopi saya. Michelle bersama kelima temannya mulai membuka kedai Kopi Kulo di Cikajang pada Desember 2017 dengan modal kurang dari 100 juta. Saat pertama memulai, mereka hanya dapat menjual sekitar 10 hingga 20 cup per hari. Jauh di bawah ekspektasi. Akhirnya mereka semakin gencar menerapkan strategi marketing dengan mempromosikan ke berbagai pihak, mulai dari teman-teman kantor, teman-teman keluarga,
masuk ke perkantoran, hingga promosi secara online. Strategi jemput bola tersebut ternyata membuahkan hasil, sehingga Kopi Kulo kian dikenal. Sampai akhirnya Kopi Kulo mendapatkan pesanan hingga 300 cup untuk kebutuhan meeting. Semakin lama potensi bisnis Kopi Kulo kian berkembang, sehingga banyak teman-teman dan konsumen yang tertarik menjalankan bisnis Kopi Kulo dan meminta agar bisnis tersebut ditawarkan dengan sistem kemitraan. Setelah berjalan sekitar 3 hingga 4 bulan, barulah Michelle dan teman-temannya berani menawarkan sistem kemitraan dan memberi kesempatan orang lain untuk mengembangkan brand Kopi Kulo. Semakin lama bisnis Kopi Kulo kian berkembang, apalagi dengan maraknya tren kopi susu kekinian. Ditambah dengan penjualan kopi melalui ojek online yang permintaannya sangat besar. Hingga kini, Kopi Kulo sudah memiliki lebih dari 300 gerai di seluruh Indonesia dengan rata-rata penjualan sekitar 250 hingga 300 cup. Michelle sendiri menargetkan Kopi Kulo bisa membuka hingga 500 gerai sampai dengan tahun depan. Alasan mempertahankan merek Kulo. Alasan mempertahankan merek Kulo ada dua. Yang pertama, konsisten dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, perlindungan hukum. Untuk yang pertama, konsisten dan loyalitas pelanggan, dikarenakan tidak sedikit konsumen yang datang ke Kopi Kulo. Dengan mempertahankan merek Kopi Kulo dapat memelihara loyalitas pelanggan dan tidak membuat pelanggan yang bingung dengan merek yang ada. Dan merek Kopi Kulo pun berfungsi untuk membedakan usahanya dari pesaing lainnya. Karena suatu merek dapat menjadi suatu identitas perusahaan untuk bisa bersaing dengan pesaing Kopi Kulo lainnya. Yang kedua, perlindungan hukum. Mempertahankan hak-hak hukum perusahaan seperti nama produk, logo, dan gambar yang tidak sah. Tujuannya pemberian hak merek agar menghindari pihak lain untuk dapat meniru produk yang serupa. Di sini ada analisis SWOT untuk strength kekuatan, yaitu yang pertama rasa bervariasi, bahan baku berkualitas, harga jual cukup terjangkau, dan lokasi yang mudah dijangkau. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahannya banyak pesaing dan keterbatasan dalam bahan baku. Lalu yang ketiga, opportunities, yaitu kesempatan, permintaan pasar yang meningkat akan minat kopi. Dan yang keempat, yaitu threats atau ancaman. Banyak pesaing. Kedua, perubahan selera konsumen dan kenaikan harga bahan baku. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Revi Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis dari Kopi Kulo. Strategi bisnis yang digunakan oleh Kopi Kulo itu ada 3. Yang pertama membuat promo, yang kedua itu menu baru, dan yang ketiga itu mouth to mouth atau mulut ke mulut. Yang pertama itu ada strategi membuat promo. Kulo memberikan diskon atau potongan harga untuk para konsumen. Ini berfungsi untuk menarik pembeli dan menjadikan pembeli menjadi loyal pada perusahaan. Promo yang diberikan oleh Kulo antara lain diskon 45%, promo 50%, itu hanya berlaku untuk pembelian di Shopee Food. Dan ada kopi, ada teh. Jadi beli kopi dan beli teh itu hanya 25.000. Dari 25.000 itu bisa dapat kopi dan bisa dapat teh. Lalu selanjutnya ada strategi menu baru. Kulo selalu berinovasi produk setiap 1 bulan sekali yang berfungsi agar konsumen tidak merasa bosan dengan menu yang sama. Dan dengan inovasi produk juga, Kulo dapat menarik pelanggan baru karena setiap pelanggan memiliki kesukaannya tersendiri di dalam memilih sebuah kopi. Lalu, strategi yang terakhir itu ada mouth to mouth atau dari mulut ke mulut. Salah satu strategi yang digunakan oleh Kulo adalah mouth to mouth atau dari mulut ke mulut. Jadi kadang ada pembeli yang membeli kopi ke Kulo dan mereka tuh nyaman gitu dengan Kulo ini, lalu mereka mengajak teman-temannya untuk ikut membeli produk Kulo dan
langsung datang ke kuloknya gitu. Jadi saling mengajak gitu dari mulut ke mulut gitu. Baik, slide selanjutnya. Di slide selanjutnya itu ada inovasi pemasaran. Di inovasi pemasaran ini ada 3 poin. Yang pertama itu membuat event, yang kedua itu harga relatif murah dibandingkan pesaing lain, yang ketiga itu desain yang menarik. Yang pertama itu ada membuat event. Membuat sebuah event seperti nonton bersama di waktu-waktu tertentu. Ini berfungsi untuk menarik konsumen baru dan meningkatkan penjualan. Yang kedua ada harga relatif murah dibandingkan pesaing lain. Harga kopi Kulo relatif murah dibandingkan dengan pesaing kopi lainnya. Ini membuat kopi Kulo tetap bisa bertahan dan bersaing dengan pesaing kopi lainnya. Baik, untuk yang poin ketiga, desainnya yang menarik. Desain produk kopi Kulo sangat menarik karena dipadukan dengan nama Kulo yang tidak beraturan, yang membuat merek di dalam produk tersebut menjadi suatu estetika atau menarik bagi konsumen. Selanjutnya ada segmentasi pasar untuk kopi Kulo. Target pasar kopi Kulo adalah kalangan remaja hingga dewasa, khususnya mahasiswa, yang dimana kopi mengandung kafein dan antioksidan yang berfungsi untuk menjaga fungsi otak, meningkatkan daya ingat, menjaga kadar gula darah, mencegah depresi, membantu menurunkan berat badan, meningkatkan energi, dan lain-lain. Mahasiswa juga cenderung lebih menyukai mengerjakan tugas di tempat yang nyaman dan tenang. Selanjutnya ada fluktuasi bisnis. Di Kulo ini ada suatu fluktuasi bisnisnya, yaitu pada masa pandemi corona. Pada masa pandemi corona, memukul gerai Kulo yang berada pada mall, food court, stasiun, dan bandara tutup akibat pembatasan sosial. Jumlah gerai yang tutup itu sekitar 20% dari total gerainya. Kemudian, perusahaan mengubah strategi penjualannya dari gerai fisik ke platform e-commerce, serta bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dompet digital dan aplikasi pihak ketiga. Promo yang ditawarkan beragam, mulai dari cashback hingga voucher diskon. Atau pada saat mereka kolaborasi bersama Hydro Coco, minuman kelapa dalam kemasan. Kolaborasi ini menghasilkan 4 varian rasa minuman koko kelapa, Pink, Paradise, Chocolate, dan Pinako yang dipasarkan untuk masyarakat yang mencari minuman segar selama berada di rumah atau stay at home. Baik, dengan inisiatif dari perubahan jalur pemasaran selama pandemi, kontribusi penjualan online kami naik menjadi 70% dari yang sebelumnya 55% dibandingkan penjualan gerai Michel Sulistyo. Jadi dari sini kita tahu bahwa membuat strategi dari yang tadinya itu hanya offline menjadi online atau yang tadinya fisik jadi e-commerce ini sangat penting ya, sangat berpengaruh pada masa pandemi COVID-19. Dibuktikan dengan perkataan Michel Sulistyo atau pemilik dari Kopi Kulo yang mengatakan bahwa kenaikannya itu menjadi 70% dibandingkan sebelumnya, yaitu 50%, 55%. Di sini juga kita bisa tahu dengan online ini kita bisa lebih banyak mencakup kalangan atau orang lain gitu. Kita juga jadi lebih mudah untuk mempromosikan produk kita. Baik, sebelum menempuh kolaborasi, perusahaan memulai beragam cara mempertahankan bisnis, diantaranya menjual produk kopi literan seharga 65.000 hingga 75.000 per botol. Nah, jadi pada masa COVID-19 ini, Kulo berusaha untuk menembus atau berinovasi untuk memasukkan kopinya itu ke dalam suatu kemasan botol, yaitu dengan dihargai 65.000 hingga 75.000 per botolnya. Baik, selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan pada Kopi Kulo, Galung Mas Karawang, saran yang dapat kami berikan adalah meningkatkan promosi seperti menawarkan diskon atau promo-promo menarik, meningkatkan inovasi produk. Hal ini dilakukan agar bisa meningkatkan daya tarik pada konsumen dan juga memperluas pangsa pasar serta mempertahankan eksistensi UMKM Kopi Kulo di dunia usaha minuman. Baik, untuk sarannya, dalam konteks UMKM Kopi Kulo, strategi inovatif dalam pemasaran dan branding memiliki peran krusial dalam membangun identitas yang kuat melalui pendekatan yang terencana dan adaptif. UMKM dapat meningkatkan visitabilitas dan daya saingnya di pasar dengan menekankan keunikan produk,
memanfaatkan media sosial, dan membangun hubungan yang erat dengan konsumen sehingga menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Ini dokumentasi yang telah kita lakukan setelah kita wawancara di Kopi Pulau. Sekian dari kelompok kami, mohon maafnya jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.